Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa prostitusi online ini kian marak. Tapi pelakunya ternyata saat ini ada yang selebritis atau selebritis media sosial sering kita sebut selebgram. Tidak hanya di Jakarta Utara, tapi ini juga terjadi di daerah yakni di Majalengka, Jawa Barat pemirsa. Ya, petugas Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat pada Jumat siang mengamankan 2 mucikari prostitusi online. Tersangka AS dan IP dibawa ke kantor Satreskrim Polres Majalengka. Para pelaku ini diamankan usai terbukti melakukan prostitusi online di salah satu hotel di Kabupaten Majalengka. Dalam pemeriksaan, 2 mucikari mengaku menawarkan para korban kepada konsumen via aplikasi chat seharga Rp500.000. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang Rp1.800.000 dan beberapa gambar tangkap layar postingan tersangka. Tarifnya berapa dari sekali pinjam? Rp500.000 salah satu hotel di kawasan Majalengka. Kalau keuntungan sendiri? Komisi Rp100.000. Ya, saya akan memperdalam ini dengan AKP Siswo, Kasat Reskrim Polres Majalengka. Selamat malam Pak Siswo. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Siswo, ini bisa dijelaskan, ini ada 2 orang ya saya lihat di belakang Bapak, ini merupakan mucikari ya Pak. Ya, bagaimana bisa terungkap kasus prostitusi online tersebut? Baik, benar sekali Mbak. Jadi dapat kami sampaikan, kami Satuan Reserse Polres Majalengka melakukan pengungkapan kasus prostitusi online. Di mana kejadian itu kami temukan pada hari Selasa, tanggal 24 November, sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat adanya orang yang menawarkan wanita melalui media sosial, yakni yang digunakan micet dengan WhatsApp, dengan tarif Rp500.000 per orangnya. Kemudian kami melakukan pendalaman, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang dengan inisial RN dan inisial AY. Dari keterangan yang bersangkutan, kedua wanita tersebut telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 1 tahun dan itu sudah merupakan sebagai mata pencarian. Selanjutnya para tersangka kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan pidana penjara 6 tahun. Kemudian disubsidiar dengan pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Demikian Mbak Caca. Ya Pak, berarti mereka ini sudah menjalankan bisnis ini sudah berapa lama? Dari keterangan para tersangka sudah menjalankan bisnis ini selama 1 tahun. Baik. Baik, terima kasih AKP Siswo, Kasat Reskrim Polres Majalengka atas informasinya. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya di Majalengka, tapi ini terjadi di Jakarta Utara. Ini pun disorot oleh publik. Kalau bisa ya, selebgram atau selebritis media sosial melakukan hal ini, sementara pendapatannya pasti terbilang cukup besar. Kita simak informasi berikut ini. Lagi, prostitusi online jerat artis selebgram. Prostitusi online yang diduga melibatkan artis kembali terjadi. Kali ini, polisi wilayah Jakarta Utara membongkar sindikat prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. 2 dari 4 orang yang ditangkap melibatkan artis sinetron. 2 artis sinetron dan selebgram tersebut masing-masing berinisial ST 27 tahun dan MA 26 tahun. Dalam penangkapan itu, polisi juga membekuk 2 orang lainnya yang merupakan pasangan suami istri yang berperan sebagai mucikari. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari para pelaku, termasuk uang pembayaran awal yang sudah diterima pelaku. Dari hasil penyelidikan, bisnis prostitusi online ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Para tersangka pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lantas, bagaimana polisi membongkar bisnis prostitusi online ini? Benarkah bisnis syahwat di tengah pandemi menjadi tren? Tim TV One mengabarkan.
Ya mungkin publik tidak habis pikir, kok bisa ya artis layar lebar, artis media sosial atau sering disebut selebgram melakukan perbuatan prostitusi online. Sementara kalau dipikir-pikir pendapatan mereka ya cukup besar lah dari endorsan dan juga dari pekerjaan-pekerjaan lain yang sesuai dengan profesi mereka. Tapi ketika ini terjadi publik bertanya, apakah karena motif ekonomi atau memang karena gaya hidup yang harus dipenuhi? Itu yang saya bahas di malam hari ini, sudah hadir di sini Mas Thomas Suniaryo sebagai kriminolog karena kita harus bedah ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa perilaku ini merupakan perilaku kriminal juga? Dan juga sudah tersambung Mas Muammar MK, pengamat gaya hidup. Mas Muammar MK, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga telah tersambung Kombes Pol Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Sujarwoko. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, sekarang saya mau ke Bapak dulu. Ini bagaimana ada perkembangan terbaru mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Jadi sebenarnya dua artis tersebut secara sadar ya Pak ya memang kemudian menjajakan dirinya, ada mucikari di dalam, seperti apa? Baik, Mbak. Bisa saya jelaskan? Maaf sebentar, saya buka masker dulu. Bisa saya jelaskan untuk kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Kami mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat terkait adanya transaksi prostitusi secara online. Kemudian kami bersama anggota tim opsional melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Dan pada malam hari tanggal 24 tepatnya 24 November yang lalu sekitar pukul 23.00 kami melakukan penyelidikan ke salah satu hotel yang ada di wilayah Sunter. Di sana kami melihat dua orang yang mencurigakan, laki dan perempuan yang berada di hotel, namun dengan situasi yang sepertinya mencurigakan, sehingga kami datangi, kami geledah, kami lakukan pemeriksaan terhadap handphonenya, dan kami temukan di dalam handphone tersebut ada chatting kalimat transaksi yang menawarkan perempuan, wanita untuk kegiatan prostitusi, termasuk juga tarif atau harga yang disepakati. Setelah kami melakukan pemeriksaan tersebut, kami langsung melakukan penggerbekan di salah satu kamar di hotel tersebut dan kami menjumpai atau mendapati dua orang perempuan atau wanita ini sedang melakukan kegiatan asusila. Demikian, Baik, Mbak. sekarang saya ke Mas Muammar MK. Mas Muammar MK, bagaimana kalau kita sebut, kok bisa ya selebritis, selebgram yang sekarang lagi ngehits-ngehitsnya lah istilahnya ya pendapatannya melakukan ini. Memangnya kurang dari profesi mereka, ini seperti apa? Ini selalu saya bilang di setiap wawancara kalau urusannya dengan tertangkapnya beberapa prostitusi online yang melibatkan kalangan selebritas. Dan lagi-lagi ya saya harus bilang bahwa kalau dari sisi modus operandi, dari sisi tarif yang kemudian berlaku, terus dari sisi nama selebritas yang tertangkap, ya saya harus katakan bahwa ini lagi-lagi kategorinya kategori kelas C gitu loh. Jadi ini mengulang kasus yang sama ya dari kasus-kasus sebelumnya yang rata-rata dari sekian yang tertangkap itu kelasnya kebanyakan dari kalangan C. Nah, ini yang kemudian memang berpengaruh terhadap apa yang kita sebut sebagai gaya hidup kan gitu. Kalau yang kelas selebritas yang kelas B+ dan A ya barangkali secara gaya hidup memang tidak butuh lagi pertama mempunyai side job menjajakan diri gitu di bisnis prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Rata-rata gitu yang kemudian memang faktor ekonomi itu menjadi faktor utama, penyebab utama kalangan selebritas dari kalangan C. Saya harus bilang kalangan C karena memang ini secara popularitas emang dia tatarannya C gitu loh. Jadi
harus dibedakan sih, Caca, barangkali. Ya, baik. Ya, sekarang saya nanti sesaat lagi akan ke Pak Thomas ini, Pak. Jadi ini perbuatan kriminal atau lagi-lagi menganggap bahwa mereka adalah korban. Tapi nanti saya akan minta jawabannya dengan Pak Thomas. Sesaat lagi kita akan saksikan kabar terkini berikut ini. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sekarang saya bertanya kepada Pak Thomas. Pak Thomas, kalau misalnya undang-undang kita melihat ini sebagai korban, tapi kalaulah memang semakin sering terjadi, ditanya juga penghasilannya ini juga besar, tapi karena gaya hidup, ini kacamata kriminolog ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dilihat korban juga korban ya, itu bisa dikatakan sebagai perkosaan halus, ya, karena kita bicara yang tingkat artis ya, karena ada yang di bawah juga ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari berbagai norma ya, itu kan melanggar ya. Tapi ini kan ada unsur bisnis, transaksi ya, berarti ada supply and demand ya. Nah, supply-nya kan tentunya laki-laki ya, dalam hal ini yang kita bicarakan ya. Nah, apa yang kita melihat dulu nih ya. Kalau dilihat dari segi perempuan ya, kalau kita bicara artis ya, itu kan kebutuhan hidupnya besar ya. Dia harus penampilan ya. Tapi kan apakah dia setiap saat mendapat job ya. Sementara kita tidak tahu juga, barangkali dia bertanggung jawab kepada anaknya, sewa rumah kalau dia belum punya rumah ya, ke orang tua barangkali ini. Nah, jadi ada unsur-unsur mencari uang dengan jalan pintas gitu. Ya. Sekarang saya ke Pak Sudjarwoko. Pak Sudjarwoko, sesaat lagi nanti Bapak bisa menjawab ya Pak ya, sebenarnya ini korban, 2 orang artis tersebut ketika memasuki hotel tahu betul bahwa apa yang akan ia lakukan di sana, atau tidak tahu seperti alih-alih merasa dijebak atau seperti apa. Nanti sesaat lagi Pak Sudjarwoko akan menjawab usai jeda berikut.